lugas tegas, apakah Yesus dengan Isa tokoh yang berbeda? Berbeda kalau dilihat dari segi apa, jadi berbeda. Tapi Oke, berbeda. Ya, Isa itu nabi. Tokoh berbeda. Nah, jikalau tokoh Yesus dengan Isa ini tokoh berbeda, berarti ada kemungkinan mana yang ada dan mana yang fiktif. Kan kita sering dengar nih, bahwa suaranya digedein, Pak. Alam semesta ini adalah Yesus, gitu kan? Jangan kemana-mana dulu. Ya, dulu. Isa dengan Yesus ini, saya bisa jawab itu dengan mudah, Pak. Saya bisa jawab itu dengan mudah, Pak. Saya dari malam mendengar bahwa iya, saya bisa menjawab itu dengan gampang, Pak. Tetapi kita selesaikan. Enggak. Apakah Yesus yang tokoh fiktif atau Isa yang tokoh fiktif? Itu tema yang bagus tuh. Isa mah betul-betul ada. Isa itu ada, masih belum meninggal. Oke. Jikalau Isa itu tokoh tidak fiktif, ya, Isa Anda lahir di abad keberapa? Nah, saya kan kurang ngerti ya masalah itu. Abad keberapanya. Cuman kan ini, awal mula yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah alam semesta yang diciptakan itu. Bang, Isa Anda ini lahir di abad keberapa? Itu pertanyaan saya. Isa Anda ini lahir di abad keberapa? Saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Oke. Berarti poin indikator pertama Anda tidak bisa menjawab. Sekarang indikator kedua. Indikator kedua, Isa Anda ini, atau bukan di abad keberapa, Isa Anda ini lahir pada zaman pemerintahan raja siapa? Ya, nabi-nabi lah. Isa Anda ini lahir pada pemerintahan raja siapa? Raja siapa yang berkuasa? Macam itu, Anda juga belum pasti kalau berbicara. Saya bisa menjelaskan, Yesus saya lahir pada raja siapa? Alkitab Anda. Oh, bisa, sejarah pun bisa mencatat itu. Apakah betul seperti itu? Ya, saya bisa menjawab itu. Terus Yesus saya lahir pada masa pemerintahan raja siapa? Saya bisa menjawab menurut Alkitab. Dengar, Pak. Menurut Alkitab dan menurut fakta sejarah, Yesus saya lahir pada masa pemerintahan siapa? Raja siapa? Saya bisa jawab. Tetapi yang saya tanyakan kepada Anda, Isa Anda ini lahir pada pemerintahan raja siapa? Coba, literasi Islam mana, literasi di dalam keislaman mana yang menyatakan Isa Anda lahir pada pemerintahan siapa? Bukan pemerintahan siapa, tapi zaman Nabi. Oke, zaman Nabi siapa? Ya, Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa Anda lahir pada raja siapa? Ngerti kakak, Pak? Tolong dong, gunakan keakademisan dan kependidikan Anda. Oke. Ya, kalau Isa Anda ini bukan tokoh fiktif, Isa Anda ini lahir pada pemerintahan siapa? Pemerintahan raja siapa? Sehingga indikator kedua ini bisa diterima. Nabi Isa kan itu semacam itu. Oke, apakah Nabi Isa lahir pada masa pemerintahan Nabi Musa? Pada Nabi Musa? Masih bisa. Berdekatan katanya. Berdekatan katanya. Saya tanya dulu. Saya tanya sedikit. Yesus. Sabar, ini belum selesai ya. Belum selesai. Saya nanya. Yesus itu Maha Pencipta, betul? Yesus itu pencipta. Ya, Maha Pencipta, betul kan? Pencipta. Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3 sampai ayat ke-5 sampai ke-6. Alam semesta. Alam semesta dan segala isinya. Yesus dilahirkan dari rahim siapa? Dilahirkan, bukan diciptakan. Dilahirkan dan diciptakan itu beda. Dilahirkan pada perawan Maria. Betul, perawan Maria dilahirkan. Punya anak nggak
itu Yesus. Yesus tidak punya anak. Yesus tidak punya anak. Berarti tidak Ya, kawin. karena Alkitab mencatat ada orang yang memberitakan berarti tidak Injil. kawin. Dengar baik-baik. Berarti Ada tidak orang kawin. yang memberitakan kabar, ada orang yang tidak menikah karena kabar keselamatan. Ya, Yesus selibat. Karena kabar Injil. Ya. Nah, saya heran. Yesus kan meninggalnya 33 tahun umurnya ya. Oke, yang mati adalah kemanusiaannya. Alkitab mencatat dia mati dalam keadaan kemanusiaan. Selama perjalanan Yesus dari 0 tahun sampai 33 tahun itu apa saja? Oke, dari 0 tahun. Dari 0 sampai 12 tahun, dari 12 sampai 12 tahun, itu dia berada, dia dengan ayah dan ibunya. Bahkan Alkitab mencatat, dari usia seperti itu, dia pergi ke Mesir. Ya, karena menghindari pengejaran dari Raja Herodes pada saat itu. Untuk membunuh anak-anak balita pada saat itu. Ya, kemudian di usia 12 tahun, Alkitab mencatat dia di bait suci. Dia mengajar. Di usia 12 tahun dia mengajar para imam-imam, ahli-ahli Taurat saat itu. Nah, di usia 12 sampai 30 tahun, dengar baik-baik. Di usia sampai 12 sampai 30 tahun berbicara tentang tradisi suci, bukan Alkitab. Karena kami beriman kepada tradisi suci. Ya, menurut tradisi orang Yahudi, ya, anak-anak di usia seperti itu dia masuk ke midras. Karena orang Yahudi harus masuk ke midras, belajar sekolah, belajar Taurat dan lain-lain di situ. Oke, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya Anda. Betul. Sabar. Satu-satu pertanyaan. Itu Satu-satu, Pak. Satu-satu, Pak. Saya sudah bertanya, saya sudah menjawab. Itu perjalanan. Jangan takut ditanya lah, Pak. Masa Anda berpendidikan? Kita dari awal, Pak. Jangan keras-kerasan suara dengan saya, Pak. Karena suara Bapak tidak kalah keras dengan saya. Suara saya lebih keras. Dengar baik-baik, Pak, ya. Makanya harus jelas dulu ya. Harus jelas. Inilah, orang berbeda. berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Enggak, saya yang nanya yang benar. Jadi Tuhan yang kamu itu ciptakan itu apa, Yesus yang kamu jadikan Tuhan itu perjalanan selama 0 tahun sampai 33 tahun kan itu maha pencipta ya. Itu Maha pencipta dalam Yesus memiliki duinatur. Sabar, dengar baik-baik, Pak. Sangat keren ya. Duinatur Kristus itu memiliki Yesus. Dengar baik-baik. Anda bisa dengar saya, Pak. Jangan kejang-kejang dong, Pak. Jangan tantrum, Pak. Coba jangan tantrum, Pak. Dengar baik-baik. Jangan ngomong terus, jangan ngerocos terus, Pak. Suara Anda nggak kedengaran di sini, Pak. Ya. Santai, Pak. Suara Anda nggak kedengaran di sini, Pak. Dengar baik-baik. Dengar. Jangan tantrum, Pak. Sip. Oke, dengar baik-baik. Ya, Yesus sampai memiliki 30 duinatur tahun. Kristus. Ya, Astagfirullahaladzim. Pak, jangan ngomong terus, Pak. Giliran saya ngomong, Pak. Dengar dulu saya ngomong, Pak. Oke, silakan kamu ngomong lah. Kamu ngomong duluan, silakan. Ya. Suara kamu nggak kedengaran dengan saya, Pak. Soundcard saya lebih mahal dari kamu, Pak. Betul. Silakan. Sampai 33 tahun Yesus itu berkelana ya. Berkelana. Di mana? Galilea kan? Di Israel kan? Berkelana. Daerah-daerah Israel kan? Israel mau di Mesir. Bukan di Arab kan? Karena Yesus nggak pernah ke Arab, Pak. Silakan. Ya. Oke, silakan. Jadi berkelana 33 tahun. Apakah tahu orang itu Yesus waktu perjalanan itu adalah Tuhan? Tahu dong. Tahu dari mana? Kalaupun Tahu tahu dari mana? orang ininya umatnya, ya Tuhan, tolonglah jangan berjalan. Mungkin naik mobil atau kan Tuhan mah bisa maha pencipta. Oke, boleh saya jawab? Silakan. Boleh saya jawab? Oke. Jangan potong ya. Jadi berbicara tentang Yesus Kristus, Yesus memiliki duinatur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia adalah sang ilahi dan dia juga adalah manusia. Ketika dia dalam rupa manusia, dia lapar, dia makan, tetapi Alkitab mencatat di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Ya. Nah, apakah ketika dia berkelana, ada yang mengakui dia adalah Tuhan? Yes, dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Aku yang mengampuni dosa kamu. Dan di suatu
klimaks titiknya ada seorang rasul yang sujud dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," ketika dia melihat Yesus bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," bahasa yang digunakan saat itu adalah ego eimi. Ego eimi adalah aku ada, akulah Tuhan. Nah, sehubung dengan ini merujuk pada perkataan Yesus yang mengatakan, "Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada." I am itu merujuk pada ego eimi lagi. Perkataan ini merujuk dengan perkataan sama ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah di atas Gunung Sinai. Ketika Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Aku adalah aku, I am, Ehyeh Eser Ehyeh." Dari ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran hidup," Yesus mengatakan, ya dirinya I am yang bercakap-cakap dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan pada saat itu, klimaksnya, Rasul Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu menurut abang. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Ya, giliran saya bertanya, Pak ya. Jangan hanya mau kau bertanya terus ya, Pak ya. Ketika tadi Anda, saya masih ingat Pak, saya masih ingat. Ketika tadi Anda mengatakan, Isa Anda hidup sejaman dengan Nabi Musa, coba Anda baca surah Maryam ayat 27, 28, 29, 30. Coba baca. Coba baca surah Maryam. Anda ada Al-Quran? Kan di luar, saya lagi di luar. Oke, saya bacakan. Masa orang Kristen yang membacakan ini? Surah Maryam 28. Oke, atau 29 ya. Oke, 28 ya. 28. Oke, nih. Di sini dalam surah Maryam 28. "Wahai saudara perempuan Harun." Siapa saudara perempuan Harun? Maryam. Miriam. Sekarang, apakah Miriam betul-betul saudara perempuan Harun? Berarti Harun, saudaranya. Iya, Miriam ini anaknya siapa? Harun. Miriam ini bukan anaknya Harun, bukan. Miriam ini dia punya anak namanya siapa? Yesus. Oke, Yesus, Isa Al-Masih, betul? Isa Al-Masih. Isa. Apakah Isa Al-Masih punya paman namanya Harun? Ya. Iya, oke. Dia sepakat teman-teman bahwa Isa Al-Masih punya paman namanya Harun. Ya. Bapak tahu Harun ini hidup di abad keberapa? Tahun keberapa? Kurang tahu. Gak tahu dia Qurannya. Gak tahu dia Qurannya, guys. Gak tahu dia Qurannya. Pak, Harun ini hidup di abad tahun keberapa, Pak? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Bapak nggak tahu Harun hidup di Harun ini saudaranya Musa, Pak. Oke, Harun ini saudaranya Musa. Nabi Musa. Apakah Nabi Musa hidup sejaman dengan Maryam? Tidak. Lah, kenapa di situ mengatakan Maryam saudara Harun? Kenapa di situ mengatakan Maryam saudara Harun? Pak, kok geleng-geleng? Geleng-geleng. Pak, Tadi sabar Pak, selesaikan dulu Pak. Tadi Bapak bertanya saya panjang kali lebar. Sabar Pak, kalau Bapak kayak gini Bapak nggak gentle Pak. enggak. Bapak nggak laki-laki kalau Bapak seperti ini. Kita selesaikan dulu Pak. Bapak nggak laki-laki. Bapak bukan laki-laki. Kita selesaikan dulu Pak. Jangan lari-lari. Saya nanya dulu tadi yang tadi terus. Jangan, kamu dari tadi kamu tanya terus. Kamu dari tadi kamu tanya terus. Giliran saya baru satu pertanyaan kamu bingung nih. Pak, jangan lari-lari. Pak. Jangan lari-lari. Anda laki-laki, saya laki-laki. Dan kamu lelaki, aku lelaki. Ayo Pak, jangan kabur. Mukanya ditunjukkan kayak tadi Pak. Tadi kan mukanya sangar. Ya. Tunjukin semuanya mukanya Pak. Pak. Biasa Kayak aja. saya. Oke. Pak, apakah Harun
hidup sezaman dengan Maryam? Ah, bukan pertanyaan itu saya. Dia kabur. Saya nanya Yesus kamu. Kabur deh guys, kabur. Katanya Yesus itu ya Yesus itu katanya Yesus itu Maha Sang Pencipta. Lari-lari ke Yesus lagi. Lari-lari ke Yesus lagi. Bingung nih. Ini bingung. Jadi Yesus itu Sang Pencipta. Masa waktu perjalanan nggak bisa menciptakan apa-apa? Bingung. Udah turun-turun Pak. Ya, berani bertanya. 5.900 orang, jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share, repost ulang live ini ya. Ya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Ya, ayo diskusi itu berani. Kamu tanya, saya tanya. Saya orangnya fair sekali loh. Kalau mau akademis, saya fair sekali teman. Ya, saya tidak serta-merta bertanya iman kamu terus. Kamu tanya iman saya, kalau kamu fair, saya tanya iman kamu. Kamu lelaki dan aku lelaki. Ya, gitu. Makanya saya bilang, apakah Yesus dan Isa tokoh fiktif? Tokoh fiktif yang mana? Yesus or Isa tokoh fiktif? Oke, ini tema yang bagus nih. Ayo, siapa yang mendiskusi? Silakan. Mana Ustadz Jeffrey? Ustadz Jeffrey, mana Ustadz Jeffrey ya? Ustadz Jeffrey, dia bingung. Dia bingung guys. Dia bingung guys. Ya, ya, saya orangnya fair teman-teman ya. Dalam segi apapun saya orangnya fair ya. Kamu tanya saya jawab. Saya tanya kamu harus jawab. Mana tadi ada yang tulis Habib. Oke. Ya Habib, silakan Habib. Ya, ayo dong, fair dong dengan saya. Ya, fair dong dengan saya. Halo Habib. Iya, selamat siang. Waalaikum, silakan buka kameranya antum, silakan. Waktu nggak bisa buka kamera gimana ini? Oh, masya Allah Pak, di bawah aja ya Pak. Tabarakallah ya. Waalaikum, silakan. Pak. Bawa ya, soalnya saya nggak mau berdebat anonim dengan Anda. Agak naik. Kalau kau naik ke atas jangan kencang-kencangan suara dengan Bang RK. Karena sound card saya ini keras ya. Bisa buka bang, nggak bisa buka itu. Nggak bisa buka. Oke, main di bawah ya, main aplikasi ini aja. Oke. Oh ini ada Musa. Nah. Layarnya teman-teman tembuskan ke 300k teman-teman ya. Halo, ada Musa? Ya halo. Ya, Karisteng atau bukan? Islam. Buka kameranya. Ya, buka kameranya, silakan. Tunggu bentar. Ya, antum puasa? Ya. Alhamdulillah. Oke, antum puasa? Alhamdulillah. Oke. Antum percaya Isa Al-Masih atau tidak? Percaya. Oke. Buktikan Isa Al-Masih itu pernah ada di dunia ini. Lihat temanya, Yesus or Isa tokoh fiktif, tanda tanya. Yang mana yang tokoh fiktif? Kamu ngerti fiktif nggak? Iya. Saya mau Apa tanya dulu, fiktif? Pak. Ya, fiktif itu apa? Mulai bingung, makanya sekolah bang. Enggak, saya mau tanya dulu, Bang. Itu mengenai tentang Islam. Makanya sekolah bang. Itu mengenai tentang Bang, makanya gue bilang sekolah bang, biar bahasa gitu tahu bang. Bentar, gua mau nanya, Bang. Silakan. Tanya saya. Mau tanya, itu Yesus yang katanya sebagai Tuhan orang Kristen, Oke. itu punya ibu nggak? Didasarkan dari seorang perawan yaitu ibu, yaitu Bunda Maria. Dalam kemanusiaan dia memiliki ibu. Dan kamu dengar baik-baik. Ada satu pengakuan seorang monotheism, seorang Yahudi, seorang monotheism, namanya Elizabeth. Elizabeth ini suami dari Zakaria, seorang imam. Ini seorang monotheism, menyembah Allah yang esa.
Ya, saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, ya, kabar gembira pertama yang mengatakan apa? Ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, Elizabeth mengatakan apa? Sangat-sangat bersukacitanya aku ketika Bunda Tuhan mengunjungi aku. Seorang monoteism mengakui Maria sebagai bundanya Tuhan. Bang, Monoteism itu. iya. Lanjutkan. Silakan. Ngerti nggak Itu sampai di sini? abang dulu. Kamu ngerti nggak? Monoteism itu apa? Lanjutkan. Nggak mengerti deh kayaknya. Bang, kalau Isa. Turunlah bang, daripada kamu murtad bang. Turunlah bang, daripada kamu murtad bang. Saya nggak mau diskusi dengan orang yang nggak fair. Saya pingin diskusi dengan orang yang fair ya. Saya nggak mau kamu murtad teman ya. Kamu Oke, saya nggak mau kamu murtad teman ya. Ya, kamu stay aja. Saya pingin diskusi dengan orang yang fair ya. Karena banyak tuh yang DM saya, Bang RK, saya terguncang Bang RK. Saya pingin katakumen di gereja Katolik katanya. Serius, Bang RK, saya terguncang Bang RK. Saya pingin katakumen di gereja Katolik Bang RK. Serius Bang RK. Saya pingin belajar Katolik yang baik dan benar Bang RK katanya gitu. Ya udah mangga, itu maunya kamu gitu kan. Ayo silakan ya. Oke, silakan. Buka kameranya. Silakan, cinta sholawat, buka kameranya. Iya. Oke, ada data apa yang kau bawa di sini? Temanya Yesus or Isa tokoh fiktif. Silakan. Aku mau nanya sama mu dulu ya kak. Itu Ya, Yesus sesuai dengan temaku. Yesus or Isa tokoh fiktif. fiktif. Jangan kemana-mana, jangan ngatur host. Nah gitu. Tenang, saya fair. Buktikan Isa Anda benar-benar ada, silakan. Datanya di mana? Sebelum berbicara, tampilkan data atau saya buka datanya. Silakan. Iya. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Rasulan Bani Israel. Terus banyak wa isqala Allah wa isqala Isa. Surah berapa? Ya Bani Israel. Di surah berapa? Biar saya juga buka di sini. Al-Imran 49. Al-Imran ayat 49. Saya buka. Bro, bisa jangan agak berisik sedikit? Enggak, sekarang gini aja RK. Aku kan sudah menjelaskan. Jangan ngatur saya, jangan di tempat berisik ya. Soalnya room saya room VVIP, bukan roomnya Juma yang hanya pakai masker, bukan. Ya, di sini buka satu persatu. Enggak berkomal juga di sini ya. Oke. Al-Imran 49 saya bacakan ya. Ya. Allah menjadikan sebagai seorang rasul kepada Bani Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Sesungguhnya aku membuat bagi kamu dari tanda berbentuk seperti burung. Yang saya tanyakan, ya, ayat ini tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Wa rasulan Bani Israel. Kenapa nggak aku baca? Suara motornya berisik sekali, brother. Ya, kenapa nggak aku baca itu artinya tadi? Wa rasulan Bani Israel tadi. Ya, suaranya agak sedikit berisik ini, saudara. Suara motormu, kamu di pinggir jalan loh ini. Lalu diskusi dengan saya. Turun. Karena ini saya akan over lagi ke ya YouTube. Ya. Jadi naik ke atas ini tolong jangan ada berisik-berisik ya. Ya. Jangan ada berisik-berisik. Kualitas. Ya. Oke, jangan berisik. Kamu harus di dalam rumah dulu baru diskusi dengan saya. Anwar, silakan Anwar. Berisik. Saya pakai headset. Kamu nggak pakai headset. Jadi berisik saya. Oke, saya naikin lagi. Masih berisik gak? Oke, kameranya berisik gak? Coba artikan dulu. Wa rasulan Bani Israel. Buka kameranya. Wa rasulan Bani Israel. Coba artikan dulu. Di sini kita diskusi, tema kita adalah Yesus atau Isa tokoh fiktif. Dan ketika kita berbicara Yesus atau Isa tokoh fiktif, kita harus melihat indikatornya. Ya, indikatornya bahwa Isa Anda ini ada pada masa pemerintahan siapa?
Raja siapa? Lahir pada pemerintahan raja siapa? Sehingga membuktikan dia eksistensi atau tidak. Silakan Anda jelaskan menurut literasi sejarah dari Islam seperti apa. Silakan. Dengan data-data literasinya. Ingat, room saya bukan room kecek-kecek. Room saya bukan room kecek-kecek. Sebelum kamu ngomong, tunjukkan data dulu. Ya maksudnya sekarang gimana? Kamu mau nanya Nabi Isa itu lahir di mana? Terus Saya tanya, ini nomor kita diskusi sepatunya? dua arah. Iya. Size bajunya berapa gitu? Berapa apa Di sini kita diskusi, ya, karena Yesus ini Belum ada adalah diskusi. tokoh Kamu kontroversi. sudah Ya. bertanya sama aku belum bertanya sama kamu. Jangan ngamuk lah. Istighfar bang, lagi puasa bang. Jangan ngamuk bang, jangan ngamuk bang. Deklarasi dulu Jangan baru ngamuk, kamu nanti. jangan ngamuk bang. Kamu mau kayak gini-gini, kayak jangan ngamuk bang. Lagi puasa bang. Iya. Jangan bertindak amatiran di sini bang. Kan Di ini sini nggak pakai pernah data. bagus kalau berdiskusi. Kalian sopan. Tema Iya. kita adalah Yesus ini kan dua arah. Yesus itu pernah ada atau memang. Isa, tokoh Ya, Yesus pernah ada. Yesus pernah ada. Yesus pernah ada. Ya, di mana rumahnya? Oke. Rumahnya di mana? Yesus. Ada nggak peninggalan? Kamu dengar baik-baik. Ya, rumahnya ada nggak? Dengar baik-baik. Bekasnya ada nggak? Dengar Rumahnya? baik-baik. Ya. Ya. Kamu dengar baik-baik. Nah. Di dalam tradisi atau di dalam kitab Saya tanya rumahnya ada nggak? Dengar baik-baik dulu, dengar. Inilah diskusi amatiran. Kamu udah mati. Bro, di sini bukan diskusi amatiran, brother, ya. Apa? Turun. Di sini bukan diskusi amatiran, ya. Dengar baik-baik, ya. Ketika kamu bertanya Yesus di mana? Di Israel rumahnya. Ya, di satu kampung namanya Nazaret, ya. Dan menurut yang saya nonton di TV, ya, Nazaret itu perkampungan kecil yang hanya sekitar 100 orang lebih tinggal di dalam situ. 100 orang kurang. Tidak banyak yang tinggal di kampung itu. Ya. Makanya bilang Yesus orang Nazaret. Ya, tempatnya di Nazaret. Dan kamu tahu, ketika kamu berbicara, ada satu artefak atau satu gereja namanya Gereja Santa Ana di Israel. Santa Ana itu tempatnya Bunda Maria, punya ibu. Ya. Ada lagi gereja tentang gereja, banyak gereja-gereja yang mengindikasikan Yesus itu pelayanan di situ, itu banyak sekali. Ketika kamu bertanya Yesus di mana? Ya di Nazaret, karena dia orang Nazaret. Oke, sudah saya jawab. Sekarang, Isa kamu orang apa? Baik, Isa kamu orang apa? Silakan. Buka kameranya, jawab pertanyaan saya, Isa kamu orang apa? Jangan kencang-kencangan suara dengan saya, karena suara kamu akan kecil. Kau bilang Yesus pernah bangun gereja, pernah di dalam di mana? Langsung saja, Isa kamu orang apa? Yes, Nabi Isa kami tidak berketurunan. Saya tanya Isa kamu orang apa? Tinggal di mana? Tinggal di, coba saya tanya, dalam Al-Quran. Mulai lari dia. Isa kamu orang apa? Jawab. Dia tinggal di Yerusalem, Israel. Dia Bani Israel. Oke, Berada di tengah-tengah di Israel. Bani Israel terus tanya di mana? Orang Bani Israel itu tinggalnya di mana? Di Papua. Oke, Isa kamu orang Israel. Aku tanya sama kamu gantian. Oke, I got the point. Sekarang kamu dengar baik-baik. Diam dulu. Kau jangan ngatur-ngatur juga. Kok kamu ngatur-ngatur saya? Jangan kejang-kejang dong. Enggak, Bani Israel itu di mana? Jangan baper dong. Jangan baper dong. Hanya mau teriak-teriak di sini, teman. Saya yakin 100% tidak sama. Karena sejarawan menulis apa, kitab Anda menulis apa, itu berbeda. Jadi mana yang saya harus percaya? Anda sendiri yang renungkan. Ya, Anda sendiri yang merenungkan. Ya. Maaf, orang yang tidak berilmu tidak pantas naik ke live-nya saya. Karena di sini diskusi pakai ilmu, pakai data. Ya, silakan kamu keluar saja dan jangan di sini. Ya. Kalau hanya mau modal teriak-teriak, silakan keluar. Karena suara saya, tenggorokan saya lagi capek untuk teriak-teriak. Mana nih? Silakan. Al-Ghifra, silakan Al-Ghifra.
Ya memang saya memang belum ke Israel, tetapi saya nonton Holy Land itu seperti apa, membaca gitu. Halo Al-Ghifri, kameranya. Buka kameranya. Iya bentar bang. Silakan. Assalamualaikum bang. Baik. Bang, saya mau tanya ini bang. Ya, sesuai dengan tema poin ini, Yesus or Isa tokoh fiktif? Tanda tanya. Oh itu ya. Iya Sesuai bang, tema, enak. saya mau tanya dengan ini bang. Ini gimana maksudnya dengan judul ini bang? Yesus or Isa tokoh fiktif ini bang? Oke, maksudnya adalah Yesus ini pernah ada atau tidak, Isa ini pernah ada atau tidak di dunia ini. Yang saya tahu ada bang. Oke, kalau Isa Anda pernah ada, menurut literasi yang kamu pahami, Isa Anda itu ada di abad keberapa? Silakan. Lahirnya di mana? Silakan. Diskusi santai ya, pakai data. Lahir di Yerusalem bang. Yerusalem tepatnya di mana? Karena Yerusalem itu luas. Karena ada penafsiran mengatakan Yesus itu lahir di Yudea. Tempat ada banyaknya pohon-pohon kurma. Bukan begitu bang. Enggak, yang saya Oke, silakan. enggak. Ini bang. Iya, Isa ini lahir pada masa pemerintahan siapa? Bentar bang ya. Kabur dia guys. Jadi kalau diskusi by data teman-teman, mereka ini nggak mampu teman-teman. Yakin saya, 100% nggak mampu. Bicara data dan sejarah, mereka nggak mampu. Fakta sejarah itu nggak mempan benar-benar. Iya. Makanya kalau diskusi by data, fakta dan sejarah, yang mereka jago itu modal apa? Congor. Gitu. Nah ini yang jelasnya akan diskusi jadi diskusi ngaco. Di sini bukan modal kuat-kuatan suara, tapi modal seberapa kuat data kamu, seberapa kuat argumentasi kamu berdasarkan data yang kau tunjukkan. Sebelum kau berbicara, pakai data. Makanya saya itu teman-teman, diskusi teman-teman, bolak-balik kamera kayak gini. Saya sudah menyisain tempat ruangan saya ini, supaya saya bolak-balik kameranya enak. Laptopnya di mana, kameranya di mana. Karena saya ingin diskusi yang berkualitas. Yang ada edukasinya. Bukan diskusi hanya modal omong, yang tidak pakai data. Maaf, silakan cari live. Jangan di sini. Ya, kalau mau modal kuatan suara jangan di sini. Ya, karena kalau kau mau modal kuatan suara, sound card saya ini gede banget nih, kamu dengar ya. Ini kecil, ini baru kecil nih. Nih, saya gedein ya. Coba. Tes 1 2, mic tes 1 2, mic tes 1 2. Ini masih kecil nih, masih kecil sekali nih. Kalau saya gedein lagi, suara kamu ketutup. Ya. Gitu. Nih. Jadi jangan gede-gedein suara dengan saya ya. Karena saya punya suara lebih gede. Pakai tua saya ya. Jadi jangan. Sound card saya gede ini. Bagus nih. Ya. Mana nih? Keras sakti hanya seekor kera terkurung terpenjara dalam gua. Bertindak